Sahabat Autobot Effect, kali ini kita akan bahas komentar yang masuk terkait bagaimana membuat EA pada saat terjadi loss, lot size-nya akan dikali 2. Nah, kita akan bahas detailnya. Semua code akan kita lengkapi di situ dan nanti teman-teman juga bisa mendapatkan code aslinya. Oke teman-teman, kali ini kita akan memodif sebuah EA yang sederhana, di mana kita akan tambahkan code untuk deploy lot size ketika posisi trading sebelumnya loss. Jadi kalau posisi sebelumnya entah kena SL atau di cut loss, maka begitu akan open posisi berikutnya, lot size-nya akan dimultiply, misalnya dikali 2. Nah sebelumnya kita mungkin akan pahamin dulu code yang sudah ada ya. Code sebelumnya sudah ada penentuan lot size, TP, dan SL. Nah, kita lihat di sini new candle, di mana kita akan cari candle baru. Jadi setiap kali terbentuk candle baru, AI ini akan mencari sinyal menggunakan fungsi get signal. Nah, get signal ini sederhana aja. Ini hanya contoh ya, pada saat candle itu close ke atas, ya kita akan open posisi buy. Begitu sebaliknya akan open posisi sell. Jadi akan memberikan informasi buy atau sell dari fungsi get signal itu. Nah, kita akan mulai dengan menambahkan variabel untuk multiply ya, multiply lot size-nya. Jadi kita buat satu variabel namanya in multi lot. Bagian ini kita akan kumpulkan informasi tentang posisi trading yang berjalan ya, gitu ya. Data-data yang dikumpulkan dalam array data dengan bentuk tipe datanya struct SDT order. Array data ini akan menampung informasi untuk posisi buy dan sell. Buy kita buat untuk indeks 0 dan sell kita gunakan indeks 1. Nah, untuk menyimpan data sebelumnya, kita akan membuat struktur data baru. Kita bikin dengan struct SDTPref ya, kita buat nama struktur data type barunya, di mana data type ini terdiri dari total dengan tipe data integer, double untuk total floating, dan double untuk last lot size terakhirnya. Last lot lah kita kasih nama variable. Dan kemudian kita akan membuat juga konstruktor untuk inisialisasi nilai pada variabel-variabel tersebut. Jadi untuk total kita akan kasih nilai 0, kemudian untuk total floating dan last lot-nya juga kita kasih nilai awalnya 0. Nah, kita kembali ke bagian utama. Ya, setelah kita kumpulkan data informasi, kita akan juga menyimpan ya data sebelumnya ke tipe data SDTPref dengan data pref sebagai variabelnya, dan di sini kita butuh 2 indeks ya, 0 untuk buy dan 1 untuk sell. Kemudian kita akan bandingkan data pref itu, data sebelumnya itu dengan data yang ada pada data trading ya, data yang sedang running ya. Kita mulai dengan yang indeks 0, yaitu data untuk buy. Data pref yang indeks 0 totalnya itu kalau lebih kecil ya dibandingkan dengan data total. Data itu adalah data yang sedang berjalan. Kalau memang seperti itu, maka kita akan samakan datanya yang sedang berjalan dengan data di pref, di data sebelumnya atau data pref. Kemudian kita akan lanjutkan copy yang bagian buy itu, kita duplikat dan kita akan ganti indeks 0 itu menjadi 1. Seperti kita jelaskan bahwa 1 itu kita untuk menampung informasi sell. Ya, jadi kita bagi untuk buy itu dengan indeks 0 dan sell dengan indeksnya 1. Nah, dengan demikian kita punya informasi ya, posisi berjalan itu ya akan terupdate ya, jika ada perbedaan total lot. Nah, kita masuk ke bagian untuk open posisi. Nah, di open posisi kan dapat informasi signal itu dari fungsi get signal. Nah, kalau dia dapat signal, maka ada kemungkinan nilainya 0 atau 1. Selain itu berarti belum dapat signal. Dan berdasarkan
data signal itu totalnya masih 0, berarti belum ada open posisi. Kita akan open posisi berdasarkan data signal. Kita cek dulu nih data signal itu yang terdapat pada data pref, ya berarti data sebelumnya itu, apakah total floatingnya itu minus. Kalau data pref sebelumnya, data floatingnya minus, berarti kan loss ya. Minus ini bisa dikarenakan cut loss, bisa juga karena kena SL. Jadi informasi terakhir yang disimpan di dalam memori itu akan tersimpan informasi negatif. Kalau informasinya loss atau negatif, maka lot size-nya kita akan ngambil lot size yang terakhir juga, last lot itu dikalikan dengan nilai input multi lot itu, multiply-nya. Nah, sedangkan kalau data pref itu total floatingnya itu di atas atau sama dengan 0, berarti kita asumsi tidak cut loss ya, tidak loss, maka lotnya akan kita balikin ke nilai inisial, yaitu sesuai dengan input di in lot size. Sebagai bagian RC ini tidak perlu dibuat juga nggak apa-apa, karena di atas sudah ada inisialisasi nilainya, lot size itu sama dengan in lot size. Ya, biar lebih paham, kita buat ulang aja. Nah, sampai pada bagian ini, lot size-nya sudah bisa menyesuaikan apakah menggunakan lot size awal atau akan dimultiply mengikuti kondisi loss atau profit. Data pref yang tadi sudah kita update itu, setelah dia membuka posisi baru, data itu perlu kita update kembali, di mana data pref total itu harus di reset menjadi 0, data pref total floating juga harus di reset jadi 0. Kemudian data untuk last lot-nya itu akan disesuaikan atau disamakan dengan lot yang kita gunakan saat open. Kita coba compile ya, tidak ada error, berarti ini sudah oke, compile-nya udah baik. Bisa kita lanjutkan ke backtest. Nah, di backtest ini kita lihat ya, sudah open posisi ya sesuai dengan signalnya ya, ada buy dan sell ya. Buy karena candlenya close ke atas dan kemudian candle berikutnya close ke bawah, maka dia akan open sell. Posisi buy sudah ada yang TP dan sell kena SL ya. Jadi kita bisa lihat di sini pada saat posisi sell itu kena SL, maka open sell berikutnya lotnya akan naik menjadi 2 kalinya 0,02. Sedangkan untuk buy yang TP, lot size-nya sama, tidak bertambah ya, tetap 0,01. Kita bisa lihat lagi sell berikutnya open, pada saat kena SL lagi, maka lotnya akan terus meningkat ya, dari 0,01 menjadi 0,02, kemudian meningkat lagi menjadi 0,04 karena berturut-turut kena SL ya. Sedangkan posisi yang TP, lotnya akan kembali ke 0,01. Hingga posisi sell itu terkena TP, maka dia akan kembali ke lot awal yaitu 0,01. Dari sisi grafik pertumbuhan juga cukup bagus ya. Kira-kira seperti ini proses pembuatan EA, di mana lot size akan kita multiply pada saat posisi sebelumnya terkena SL. Di sini kita kelompokkan posisi buy, dia akan multiply jika posisi buy sebelumnya terkena SL, dan sell juga akan dikelompokkan ke sell. Oke, demikian teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin dapatkan shortcut-nya, bisa DM kita, nanti kita akan kirim source code-nya. Dan untuk teman-teman yang ingin terus mendapatkan update, bisa follow dan subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya.